virus PMK ini sebenarnya sudah tidak asing di dunia perhewanan gitu ya. Oke. Tapi kalau orang-orang yang umum memang taunya apa sih itu PMK gitu-gitu. Jadi saya taunya juga baru tahun ini, Mbak. Tahun ini ya. Karena memang Indonesia pernah pertama kali kena itu tahun 1883. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat podcast PC Fatihat NU Kabupaten Bantul. Dan kali ini kita masih dalam edisi menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 2022. Dan tamu kita kali ini ada Mbak Dokter Hewan. Nah, nanti kita akan diskusi terkait dengan hewan kurban. Mbak Dokter Hewan bisa kenalan dulu ya. Silakan. Boleh. Assalamualaikum sahabati semuanya. Perkenalkan, nama saya Melina Andriani. Aktivitasnya praktisi dokter hewan. Oke, Mbak Melina ini ya, panggilannya boleh Mbak Melina ya. Ya, boleh. Oke, Mbak, kita ini kan mau menyambut Idul Adha dan sekarang ini jamaah-jamaah masjid, panitia-panitia kurban itu sudah mulai mencari hewan kurban. Nah, karena di tempat kita ini yang lebih familiar adalah kambing dan sapi, kita akan diskusi dibatasi kambing dan sapi dulu ya. Oke, kita sepakati itu dulu sahabat sekalian. Jadi kita akan membatasi diskusi kita ini di kambing dan sapi yang memang menjadi hewan terpopuler istilahnya, yang paling sering digunakan ketika Hari Raya Idul Kurban seperti itu. Nah, kita mulai nih Mbak. Kira-kira ciri-ciri hewan yang sehat untuk kurban itu seperti apa sih gitu? Ya sebenarnya untuk hewan kurban itu kan ada beberapa syaratnya memang yang harus dipenuhi gitu ya. Apalagi kalau umumnya ini kita berbicara tentang sapi, kambing ataupun domba. Jadi kalau kambing sama domba itu cuman bedanya ya, sedikit ya Mbak ya. Beda ya? Jadi kambing itu yang kayak kambing Jawa, kambing Etawa itu masuk ke kambing. Tapi kalau domba yang rambutnya itu yang gembel-gembel itu, yang gembel-gembel itu disebut domba gitu. Jadi nanti bahas 3 itu nggih. Tapi pada dasarnya yang kambing domba itu sama. Jadi kalau syarat yang pertama untuk bisa dipenuhi sebagai hewan kurban itu memang pertama hewannya harus sehat. Yang kedua tidak cacat, sama yang ketiganya umurnya memenuhi. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi dari segi umur. Gitu. Jadi kalau terus berbicara tentang hewan sehatnya ya Mbak ya. Yang pertama sehatnya dulu. Yang sehatnya tentu tidak sedang sakit ya. Ya, tidak sakit. Jadi di situ adalah dilihat dari nafsu makannya. Nafsu makan. Ya, kalau mau memilih hewan kurban dilihat jadi pas waktu entah beli di pasar atau di ternaknya langsung. Itu nanti dilihat nafsu makannya baik atau enggak, normal atau menurun gitu. Bagus atau enggaknya di situ. Terus nanti dilihat cuping hidungnya. Jadi sini nanti kalau diraba sini itu kering atau ada anget dan sebagainya, itu bisa tandanya dia sedang sakit. Jadi kalau di sini itu kayak basah anyep-anyep gitu, nah itu nggak apa-apa. Itu normal karena cuping hidungnya basah, itu normal. Terus yang kedua itu rambutnya nggak kusam. Jadi, ada rambutnya juga ya? Itu kan sapi nyebutnya itu rambut. Tapi kalau biasanya umumnya kan pada nyebut bulu dan sebagainya. Jadi itu harusnya disebut rambut. Iya, rambut. Jadi kalau bulu itu kayak di ayam, angsa gitu. Iya. Jadi rambutnya itu nggak kusam. Jadi tandanya dia kan sehat dan tidak sedang cacingan. Biasanya kalau ada rambutnya yang di luaran itu kusam, kotor, itu kan bisa indikasi ke cacing. Kusamnya tuh kayak apa sih Mbak sebenarnya? Jadi kalau kita nyebutnya itu kayak kalau kita bilang glowing gitu loh Mbak. Nah, kalau di mengkilap rambut, gitu. Mengkilap bagus, nggak kusam tuh nggak yang gimana ya, kalau dalam kasat pandang mata itu dia nanti kelihatan kok kayak agak berdiri gitu. Terus benar-benar kusamnya tuh bukan karena kusam kena kotoran gitu, enggak sih Mbak, tapi karena memang dianya lagi nggak sehat. Iya. Jadi kayak hewan tuh ada yang mengkilap banget, itu dia sehat berarti ya. Bagus, jadi kayak memang minyaknya dari rambutnya itu tuh berfungsi dengan baik gitu. Kalau kambing nih gimana?
Kambing juga rambutnya sama. Nah, jadi yang tak sebutin tadi syarat-syaratnya itu memang bisa untuk semuanya. Jadi mau sapi atau mau di kambing atau domba, ciri khas yang awalnya harus dites kayak gitunya itu sama. Nah, kalau kambing nih kusamnya tuh kayak apa? Kayak domba. Domba itu kan rambutnya emang kruwel. Kalau domba gitu. kruwel. Jadi nanti kruwelnya itu dia mudah patah, rontok gitu loh, Mbak. Nah, itu indikasi kecacingan kalau di domba itu biasanya mudah rontok, jadi banyak kerontokan. Tapi kalau dia rambutnya itu akarnya kuat kan tetap bagus nih, meskipun gerumbel-gerumbel kayak gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya nih yang lain. Syarat yang kedua tadi tidak difabel gitu ya. Tidak difabel atau tidak cacat ya. Tidak cacat di sini itu dalam artian jadi kan kaki 4 berdiri 4 dengan sempurna, dia tidak pincang. Jadi kalau ada hewan yang mau dipakai untuk korban kok belinya yang pincang kan itu juga kasihan toh Mbak. Jadi benar-benar harus sehatnya itu, tidak cacatnya tidak sedang sakit kakinya, tidak sedang pincang atau kayak gimana dan sebagainya. Terus yang kedua matanya tidak buta. Jadi harus memang kondisinya normal komplit semuanya, nggak ada kurangan suatu apapun. Bagian telinganya itu juga komplit, mestinya duanya itu nggak ada cacat. Seperti itu. Terus nanti kan syaratnya hewan kurban itu sebenarnya memang hewan yang jantan, Mbak. Yang jantan. Yang jantan. Jadi nanti kalau lihat testisnya itu bola duanya, bola duanya ya. Buah jakarnya itu tuh 2 benar-benar ada, Mbak. Maksudnya nggak cuma ada yang cacatnya itu dia 1 naik, belum turun, yang satunya udah turun. Nah, itu kan kayak nggak komplit gitu. Jadi nanti itu dilihat kalau udah turun semua komplit itu memenuhi syaratnya. Karena ini kita juga nggak hanya bicara kesehatan secara umum, tapi kesehatan ini juga ternyata berkaitan dengan syariahnya ya, dengan fikihnya, dengan keabsahannya lah istilahnya begitu. Betul, terus yang ketiga, yang terakhir umur ya tadi. Umurnya memenuhi. Jadi kenapa harus umur memenuhi ini? Jadi biar nggak terlalu muda. Jadi dikhawatirkan nanti kalau sapi kan bukan maksimal tapi harus lebih dari 2 tahun. 2 tahun, ya. Harus lebih dari 2 tahun. Kalau yang untuk kambing domba itu lebih dari 1 tahun. Ya, jadi kalau tadi kembali lagi ke syarat yang harus jantan ya, Mbak ya. Bila nanti menjumpai kok pinginnya adanya pas dapatnya itu betina, berarti benar-benar harus cari betina yang sudah tidak produktif. Jadi kalau kita kaitkan nih antara syarat di fikihnya secara syariahnya dengan kesehatan, hubungannya tuh memang ada ya, Mbak ya. Jadi kenapa sih harus lebih dari 2 tahun? Kenapa harus lebih 1 tahun? Tuh kira-kira hubungannya apa? Jadi kalau secara medisnya dulu ya, Mbak ya. Kalau medisnya itu kalau nanti terlalu muda itu kan dia masih usia produktif ya. Kalau jantan ya masih bisa sebagai pejantan, nanti masih bisa memiliki keturunan yang banyak. Tapi tiba-tiba udah dipakai untuk kurban. Otomatis kan kalau dia pejantan yang unggul atau yang bagus, terus udah kepotong ya. Kan istilahnya udah nggak punya apa namanya masa depan. Udah nggak punya keturunan lagi yang bagus-bagus nanti. Jadi itu kenapa harus yang memang udah 2 tahun ya, Mbak. Jangan sampai muda-muda banget. Dan terus kalau yang muda juga dikhawatirkan masih anak-anak. Ya, masih terlalu anak-anak. Nanti kayak kekerasan terhadap anak juga. Kekerasan terhadap anak pada hewan ya, Mbak ya. Gitu. Maksudnya memang kenapa sih disyaratkan seperti itu? Agama kita itu ternyata memang dari segi medis pun memang keuntungannya ada gitu loh. Jadi secara keturunan sayang kalau misalnya ini yang masih bisa produktif ini harus kita kurbankan gitu kan. Nah ini ilmu baru juga sahabati sekalian untuk kita, kenapa sih di persyaratan hewan kurban itu harus sekian dan sekian. Ternyata secara medis pun memang ada hubungannya. Nah ini bicara soal hewan sehat, sekarang kita nih sedang dipusingkan gitu ya, sedang
booming terkait dengan PMK. Nah, kadang saya juga bingung nih Mbak, PMK itu sebenarnya apa sih? Bahkan ada yang bilang PMK tuh COVID-nya pada hewan gitu. Nah, ini sebenarnya apa gitu? Bisa dijelasin ke kita. Iya. Jadi memang PMK itu kan virus ya Mbak ya. Dia memang sumbernya itu dari virus, jadi bukan bakteri ataupun bukan protozoa dan sebagainya. Jadi penyebabnya itu golongannya dia virus gitu. Virus, terus dia memunculkan penyakit yang namanya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Ya. Kenapa dikatakan PMK? Memang gejala klinisnya yang muncul itu tuh ada di sekitaran mulut, kayak lesi-lesi luka-luka kayak kita sariawan. Terus nanti di kukunya itu, belahan kukunya itu ada luka-luka lesinya juga, kayak gitu. Jadi memang spesifik sudah di kuku sama di mulut, makanya dikatakan penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku itu ternyata dari virus. Nah, kenapa bisa sampai meluas gitu? Apakah virus ini juga ditularkannya itu melalui udara ataukah gimana gitu? Oh iya, kalau untuk penularannya PMK ini dia tingkat penularannya tinggi, tingkat kematiannya tinggi pada usia anak-anaknya hewan. Ya, jadi maksudnya kalau usia masih muda, gitu ya. Usia masih muda itu rentan sekali ketika terjangkit PMK. Jadi kemungkinan besarnya untuk dia meninggal atau mati ya Mbak ya, itu tuh lebih besar kalau pada usia yang masih anak-anak gitu. Karena kalau virus itu sama kayak kita kemarin COVID ya Mbak ya, yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh adalah tubuhnya kita sendiri, itu juga tubuhnya hewan gitu. Jadi memang gejalanya itu nanti terlihat awalnya ya Mbak ya. Jadi gejalanya di sapi sama di sebelum ngomongin gejalanya, PMK ini bisa menular nggak cuman khusus sapi ke sapi, tapi sapi ke kambing bisa, sapi ke domba bisa. Jadi hewan-hewan yang berkuku belah. Berarti memang khusus hewan yang berkuku belah gitu kan. Jadi memang kakinya tuh ada dua gitu ya. Gitu Mbak. Iya, begitu. Terus jadi nanti kalau dia menyerang itu bukan cuman dari hewan ke hewan lingkup ruminansia yang berkuku belah itu, tapi dari kita manusianya itu juga bisa Mbak. Gitu. Jadi dia kan PMK memang tidak menular ke kita, tapi PMK tadi menular ke sesama hewannya itu tadi, zoonosisnya ke sesama lintas hewan. Tapi kita bisa membawa. Ya, misalkan kita saya nih sebagai pemilik ternaknya ya Mbak ya, punya sapi, terus sisi lain punya kandang kambing atau domba. Ternyata ada yang terinfeksi PMK, terus saya nggak bersih nih, maksudnya dari secara habis ngasih maem yang sehat yang sakit tadi, terus saya berpindah ngasih maem ke si kambing domba. Kondisi saya masih pakai pakaian yang sama, saya nggak cuci tangan lebih dulu sebelum masuk ke kandang yang kambing domba, langsung deh kasih makan ke situ. Kita sebagai perantaranya. Gitu. Iya. Jadi ketika muncul PMK ini pun perlakuan kita juga kayak manusia ya, kita harus cuci tangan, kadang harus mungkin harus pakai APD gitu kan. Nah, ini yang saya penasaran ini, PMK itu sebenarnya endemika atau tiba-tiba muncul atau memang sebenarnya virus yang sudah sering muncul di waktu-waktu tertentu? Kalau Indonesia sebenarnya tahun ini itu bukan yang pertama kali. Ya, jadi virus PMK ini sebenarnya sudah tidak asing di dunia perhewanan gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang umum memang taunya apa sih itu PMK gitu-gitu. Jadi saya taunya juga baru tahun ini Mbak. Tahun ini ya. Karena memang Indonesia pernah pertama kali kena itu tahun 1883. Sudah 200-an tahun yang lalu. Berapa abad yang lalu? Udah lama sekali. Terus dinyatakan benar-benar bebas atau diakui dunia bahwa Indonesia itu negara yang bebas PMK tahun 1990 sampai sekarang ini Mbak. Baru muncul lagi. Sebenarnya memang sudah bebas karena dulu kan ada penanganan vaksin massal ya Mbak ya gitu. Jadi udah aman. Nah,
ini kan kemarin akhirnya banyak divaksin nih hewan-hewan nih, kayak setelah manusia gitu hewan divaksin ikutan gitu. Nah, untuk mencegah nih supaya hewan-hewan ini tidak terkena PMK, apakah juga kayak manusia divaksin? Kan kayak kita ada vaksin campak, terus apa namanya itu yang bayi-bayi itu kan banyak ya rangkaiannya. Nah, kalau di hewan sendiri untuk mencegahnya? Jadi kalau sekarang dinas itu ya Mbak ya, terus dokter-dokter hewan sama para medis itu memang sedang menggalakkan pemeriksaan dulu. Jadi memang mereka itu baru sibuk-sibuknya menelusur dari kandang ke kandang yang lain untuk pemeriksaan itu, sama dukungan support kayak multivitamin dan sebagainya, pemeriksaan pengecekan dini apakah nanti. Jadi biar bisa memetakan wilayah mana yang sudah terjangkit PMK sama yang belum. Jadi biar nanti itu ada bisa mengatur lalu lintasnya. Mana yang udah terjangkit PMK, mana yang belum, bagaimana nanti mengatasi yang sudah terjangkit sama yang belum terjangkit, biar enggak, ibarat katanya biar enggak menyebar luas. Meskipun juga kita enggak bisa membatas nggak bisa yang itu transportasi karena lewat transportnya itu juga bisa Mbak. Jadi memang perannya nggak cuman kita melulu harus hewannya yang dijaga bener-bener itu enggak, tapi juga kerjasama kelilingnya ya. Nah, kalau misalnya nih sudah PMK ini sudah meluas misalnya, apakah juga akan diperlakukan seperti manusia? Ada vaksinnya. Vaksin COVID misalnya kan kalau kita masa kedepannya iya Mbak. Jadi tiap hewan harus dapat vaksin itu ya. Nah, itu ya teman-teman, sahabati sekalian. Jadi bahwa PMK ini sebenarnya bukan kasus yang pertama, tapi setelah ratusan tahun akhirnya kita harus menghadapi kasus ini lagi setelah kemarin kita berkutat dengan COVID-19. Nah, biasanya nih Mbak, sebelum Idul Adha ini kan para panitia atau orang yang mau kurban itu kan biasanya udah beli dulu nih beberapa bulan. Nah, ini tipsnya nih minta dikasih, bagaimana sih merawat hewan kurban yang memang kita sudah rawat misalnya sebulan, 2 bulan, biar nggak sakit gitu ketika pas hari hanya. Kalau dapatnya sudah dipastikan dia sehat ya Mbak ya, nanti tinggal cara penanganannya kita di rumah, entah atau itu dititipkan ke orang yang memelihara. Itu pertama jaga kebersihan area kandangnya. Jadi kandangnya itu benar-benar ya, kalau dia baru buang kotoran dan sebagainya ya segera nanti dibersihkan. Terus nanti perhatikan juga alatnya untuk ngasih makan. Alat yang untuk ngasih makannya entah rumput, entah yang apa itu Mbak namanya biasanya. Kayak apa tuh makanan konsentrat ada campuran kayak gitu. Terus atau yang untuk wadah minum. Jadi itu diperhatikan. Ketika di situ ada banyak yang dipelihara, itu usahakan sediakan satu-satu, jangan barengan. Itu untuk kita meminimalisir kalau ternyata salah satu dari mereka itu sedang sakit. Gitu. Jadi biar udah punyanya miliknya sendiri, ini miliknya si A sendiri, B sendiri. Jadi itu udah meminimalkan untuk penularan, karena penularannya itu bisa dari air liurnya. Jadi yang pertama kita jaga kebersihan kandangnya, kedua kita perhatikan peralatan makannya dan juga makanannya ya, termasuk kebersihan makanannya, dan yang ketiga adalah peralatan minumnya. Nah, kalau perlu nih kita kasih nama gitu ya. Kalau memang hewannya banyak kan, misalnya kandang ABC itu kandangnya kita kasih nama, atau paling enggak kalau enggak dikalungin gitu kan, kayak kucing-kucing itu kan ada kalung. Nah, itu namanya siapa atau nomor berapa, peralatannya juga kita sendiri kan ya. Betul Mbak. Itu memang kalau yang udah peternakan gitu memang ada kode-kodenya masing-masing. Jadi biar nggak keliru. Ya, jadi itu teman-teman, kita harus memperlakukan hewan yang mau kita kurbankan itu sebagai alat ibadah kita ini juga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita memperlakukan kita juga ya, disayangin gitu-gitu,
Mungkin kalau sekali-kali didengerin ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan kayaknya juga bagus ya Mbak ya. Boleh. Itu ngaruh nggak sih ke hewan kayak gitu? Karena saya ada kok Mbak. Misalkan kalau yang lebih ke hewan kesayangan ya itu ada yang benar-benar dikasih musik dan sebagainya gitu. Jadi itu ngaruh ya? Kayak psikisnya itu ngaruh. Nah, itu jadi ditontonin film. Nah, bisa juga. Ya kalau pas sedang sakit ada tapi ini belum penelitian sih. Nanti Mbak Melina deh penelitian deh itu diteliti bagaimana sih pengaruh kondisi yang bagus, perlakuan yang bagus ke hewan gitu ya. Nah, bisa nanti diteliti dan hasilnya bisa dibagi ke kita semua. Oke teman-teman, jadi demikian tadi diskusi kita terkait dengan hewan kurban. Mbak Melina ada mungkin tips yang lain yang mau dibagi untuk terakhir kali? Untuk sahabat di podcast semuanya, ini ya maksudnya itu sahabati semuanya atau siapapun pemirsa yang sedang menonton ini, pokoknya tentang adanya PMK yang sedang mewabah di tempat kita ini, yang pertama kita nggak perlu panik, sama kayak kemarin kita kena COVID itu ya. Menghadapi yang situasi kondisi seperti ini itu nggak boleh panik, nggak boleh latah. Kalau dapat informasi itu harus di cross check dulu, karena ada yang bilang nggak boleh korban sapi, nggak usah korban sapi. Kalau korban sapi nanti nggak usah kakinya buat dimakan dan sebagainya. Kan ada yang kayak gitu. Itu masih bisa masih bisa dimakan dengan catatan syarat tertentu Mbak. Jadi kalau memang terpaksanya ada kelolosan yang seperti itu, memang harus melibatkan yang menyembelih juga, orang-orangnya di sekitar kayak gitu, termasuk cara penanganannya si dagingnya itu nanti gitu. Jadi masih bisa dimakan asalkan cara memasaknya itu aman gitu ya, sesuai dengan keamanan pangan. Iya. Oke, gitu. Terima kasih banyak Mbak Melina sudah berbagi ilmu dengan kita hari ini. Mudah-mudahan jadi catatan amal kebaikannya ya. Karena sudah bermanfaat untuk banyak orang. Sampai ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Nanti kita mungkin punya tema-tema yang lain. Terima kasih sahabat sekalian yang sudah menyaksikan podcast dari Pimpinan Cabang Fathat NU Kabupaten Bantul. Sampai bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.